Ibarat kayak ngebangun rumah, bukan cuma soal batu bata dan semen, tapi juga soal fondasi. Kalau fondasi itu rapuh, ya rumahnya bakal gampang ambruk. Nah, di dunia ini, fondasi dari kemajuan sebuah negara adalah sumber daya manusianya, alias SDM. Tapi kalau kita ngomongin SDM di Indonesia, ada satu pertanyaan yang sering banget muncul. Kenapa sih SDM kita dianggap rendah? Pernah nggak lo kepikiran, kenapa Indonesia yang punya sumber daya alam melimpah, budaya yang kaya, dan jumlah penduduk yang gede, malah sering keteteran kalau dibandingin sama negara lain? Kalau lo pernah kepikiran gini, atau mungkin lo juga penasaran sama jawabannya, duduk santai, karena kita bakal bahas tuntas. Oke, sebelum kita terlalu jauh, kita harus ngerti dulu nih, SDM itu apa sih? SDM atau sumber daya manusia adalah aset terbesar sebuah negara. Bukan sekadar jumlah penduduknya doang, tapi lebih ke kualitas manusianya, seberapa kompeten, kreatif, dan produktif orang-orang di dalam negara itu. Kualitas SDM ini ditentukan oleh banyak faktor, mulai dari tingkat pendidikan, keterampilan, daya saing, hingga mentalitas kerja. SDM yang unggul nggak cuma bisa kerja, tapi juga bisa berinovasi, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Bayangin kalau lu punya tim sepak bola. Pemainnya banyak, tapi nggak ada yang ngerti strategi, nggak ada yang bisa passing dengan baik, dan malah lebih sering ribut sendiri di lapangan. Kira-kira menang enggak lawan tim yang udah terlatih, disiplin, dan punya visi jelas? Enggak kan? Nah, itu juga yang terjadi kalau SDM di suatu negara rendah. Banyak, tapi nggak efektif. Bukan cuma bikin negara sulit berkembang, tapi juga bikin kita sulit bersaing di dunia global. Kenapa sih SDM Indonesia sering dibilang rendah? Padahal kita nggak kalah pinter. Banyak orang Indonesia yang sukses di luar negeri, menang Olimpiade Sains, bahkan jadi orang penting di perusahaan global. Tapi kenapa di dalam negeri kita masih struggling? Jawabannya ada di pola pikir dan kebiasaan yang udah terbentuk dari lama. Nih, gue kasih beberapa contoh nyata. Lo pernah nggak sih lihat orang yang lebih milih percaya hoax daripada cari tahu fakta? Atau yang ngerasa semua masalah bisa selesai instan tanpa usaha? Ini salah satu contoh kenapa SDM kita tertinggal. Contohnya, ketika ada berita viral yang belum jelas kebenarannya, banyak orang langsung percaya tanpa cross-check lebih dulu. Mereka lebih milih nyebarin informasi yang belum tentu benar daripada ngelakuin sedikit riset buat nyari fakta. Selain itu, banyak juga yang punya pola pikir asal instan tanpa mau ngelewatin proses. Misalnya, lebih milih jalan pintas kayak beli ijazah palsu atau pakai cara curang daripada benar-benar belajar dan ningkatin keterampilan. Menurut data, minat baca masyarakat Indonesia itu rendah banget. Orang lebih suka konsumsi hiburan instan dibanding baca buku atau belajar sesuatu yang bisa ningkatin skill mereka. Misalnya, lihat aja di media sosial. Konten-konten hiburan viral lebih banyak dikonsumsi kalau dibandingkan sama konten edukatif. Nggak salah sih nikmatin hiburan, tapi kalau porsinya lebih besar daripada belajar hal-hal baru, ya akhirnya kita sulit berkembang. Di banyak negara maju, budaya membaca itu udah jadi kebiasaan sejak kecil. Sementara di Indonesia, baca buku masih dianggap sesuatu yang berat dan nggak menarik. Banyak orang lebih mikirin gengsi daripada skill. Contohnya, milih jurusan kuliah karena gengsi, bukan karena prospek atau minat. Akibatnya, pas lulus malah bingung mau kerja di mana. Misalnya, ada yang memilih jurusan hanya karena terdengar keren di mata orang lain, bukan karena dia benar-benar tertarik atau punya bakat di bidang itu. Akhirnya, pas masuk dunia kerja, mereka nggak siap karena ilmunya nggak sesuai dengan kebutuhan industri. Banyak juga yang gengsi buat mulai dari bawah atau belajar skill baru, padahal itu yang bikin mereka lebih kompetitif di dunia kerja. Kita punya banyak anak muda kreatif, tapi sayangnya sistem seringkali nggak ngedukung mereka buat berkembang. Inovasi sering nggak dihargai dan lebih sering dianggap nggak penting. Contohnya, banyak inovator muda yang punya ide-ide brilian, tapi nggak dapat dukungan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Bahkan seringkali, ide-ide baru justru diremehin atau dipatahin sebelum berkembang. Ini yang bikin banyak anak muda akhirnya memilih untuk ngembangin inovasinya di luar negeri karena ngerasa negeri orang lebih bisa ngehargai daripada negeri sendiri.
Banyak orang yang masih punya mindset kerja sebatas asal ada gaji, bukan karena passion atau keinginan buat berkembang. Ini yang bikin produktivitas kerja kita ketinggalan kalau dibandingin sama negara-negara maju. Bisa kita lihat dari budaya jam karet yang masih sering terjadi di berbagai bidang pekerjaan. Banyak orang yang nggak ngehargai waktu, sering telat datang ke kantor atau menyelesaikan tugas dengan asal-asalan. Padahal, di negara maju, etos kerja dan disiplin itu kunci utama kesuksesan. Di Jepang misalnya, pekerja sangat ngehargain waktu dan berusaha ngasih yang terbaik dalam setiap pekerjaan mereka. Kalau kita pengen maju, kita harus mulai ngerubah mindset ini. Pernah nggak sih lo ketemu orang yang jenius banget tapi nggak punya kesempatan buat berkembang? Atau lo sendiri ngerasa punya potensi tapi berada lingkungan yang malah bikin lo stuck di tempat? Nah, ini nih yang jadi masalah utama. Kenapa kualitas sumber daya manusia kita masih kurang bersaing di level dunia? Yuk, kita bongkar satu persatu penyebabnya. Coba deh inget-inget pas sekolah dulu, lo lebih sering diajarin buat hafalan atau paham. Kalau jawabannya lebih sering hafalan, ya lo nggak sendirian. Sistem pendidikan kita dari dulu emang lebih fokus ke nilai daripada pemahaman. Yang penting, angka di rapor bagus. Soal lo ngerti atau nggak? Ya urusan belakangan. Masalahnya baru muncul pas lo udah masuk dunia kerja. Nggak ada yang peduli lo bisa hafal teori ini itu. Yang ditanya adalah, lo bisa ngejalanin kerjaan ini atau nggak? Makanya banyak fresh graduate yang kebingungan pas masuk dunia kerja karena selama ini mereka cuma terbiasa ngisi lembar ujian, bukan menyelesaikan masalah di dunia nyata. Lo pernah dengar kisah anak-anak dari desa terpencil yang jago banget di matematika atau sains, tapi akhirnya nggak bisa lanjut kuliah karena nggak ada biaya? Atau anak yang punya ide bisnis keren, tapi nggak ada modal buat mulai usaha? Ini realita yang banyak kejadian di Indonesia. Bakat itu ada di mana-mana, tapi akses buat berkembang nggak merata. Di kota-kota besar, lo bisa nemu kursus coding, seminar bisnis, atau mentor yang bisa bantu lo naik level. Tapi di banyak daerah lain, internet aja masih putus-putus. Gimana mau berkembang kalau gitu? Makanya, nggak heran kalau banyak orang akhirnya nyari kesempatan di luar negeri. Mereka bukan nggak cinta tanah air, tapi kalau di sini mereka nggak dikasih jalan buat maju, ya mending mereka cari tempat yang bisa kasih mereka peluang lebih besar. Di Indonesia, banyak tempat kerja yang masih pakai budaya kerja, yang penting kelihatan sibuk daripada yang penting hasilnya. Pernah nggak lo dengar cerita orang yang harus lembur tiap hari, padahal sebenarnya kerjaannya bisa kelar lebih cepat kalau sistemnya lebih efisien? Selain itu, di banyak perusahaan, ide dari karyawan muda seringkali nggak dianggap serius. Padahal, inovasi itu seringnya datang dari anak-anak muda yang punya cara pikir lebih fresh. Nah, ini masalah klasik. Banyak banget orang Indonesia yang sebenarnya jago, tapi nggak pede kalau harus bersaing di level internasional. Misalnya, ada anak yang jago banget bikin desain grafis atau editing video, tapi pas disuruh jualan jasa ke klien luar negeri, malah minder duluan. Padahal, kalau lo lihat di dunia digital, banyak freelancer dari India, Filipina, atau Vietnam yang sukses besar karena mereka pede buat nawarin skill mereka ke pasar global. Sementara di Indonesia, masih banyak yang ngerasa, gue siapa sih? Atau, kayaknya skill gue masih kurang deh. Padahal kalau dicoba, bisa jadi justru lo yang lebih unggul. Di era digital kayak sekarang, siapa yang paling update sama teknologi, dia yang paling maju. Masalahnya, di banyak daerah di Indonesia, akses ke internet dan teknologi masih jauh dari kata ideal. Lo mungkin bisa santai nonton YouTube atau scrolling Instagram di kota besar, tapi di beberapa daerah, sinyal aja masih kayak mood mantan, naik turun nggak jelas. Banyak sekolah di luar negeri udah ngajarin coding dari SD, sementara di Indonesia, komputer di sekolah aja kadang masih pakai sistem operasi jadul. Gimana mau bersaing kalau akses teknologi kita tertinggal jauh? Kualitas SDM Indonesia itu bukan soal kita kurang pintar atau nggak punya bakat. Bukan. Kita ini punya banyak banget orang-orang cerdas dan berbakat. Tapi,
Masalahnya ada di sistem dan kebiasaan yang bikin kita susah berkembang. Apakah kita mau terus-terusan nyalahin keadaan kayak gini, atau kita mau ngambil langkah buat berubah? Perubahan nggak selalu harus besar. Lo bisa mulai dari hal kecil. Bayangin kalau setiap orang mulai dari diri sendiri, efeknya bakal nyebar. Lingkungan jadi lebih suportif, budaya kerja jadi lebih produktif, dan akhirnya kualitas SDM kita juga ikut naik. Kita nggak perlu nunggu pemerintah atau orang lain buat ngerubah semuanya, kita sendiri bisa jadi bagian dari perubahan itu. Jangan nunggu keadaan sempurna, karena keadaan nggak akan pernah sempurna. Kalau cuma ngeluh, nggak bakal ada yang berubah. Kita nggak bisa berharap orang lain yang ngerubah keadaan buat kita. Kita harus mulai dari diri sendiri. Jadi gimana menurut lo? Apa hal kecil yang bisa lo lakuin mulai dari sekarang buat ningkatin kualitas diri lo sendiri? Coba share di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.